Selamat siang, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam pendalaman Alkitab kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya mari kita akan masuk di dalam doa-doa kita, mohon pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami bersyukur jikalau pada kesempatan siang hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami dan memimpin di dalam pertemuan kami pada siang hari ini. Dan biarlah melalui pendalaman Alkitab pada siang hari ini, Tuhan yang akan memimpin menyertai kami, bahkan menolong di dalam mencerahkan kembali akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan doa dan syukur kami pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita sampai kepada ayat yang pertama sampai dengan ayat 21 dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-12 ya. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita akan membaca secara keseluruhan ayat firman Tuhan ini. Lukas 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hei sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. 6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Nah itu jangan takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat Allah. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 18, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kusediakan untuk siapakah itu nanti?
21 yang terakhir, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca dalam kitab Lukas pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat 21 di sini, maka di sini kita dapat melihat ada dua pembagian, dua perikop besar dengan judul yang berbeda, saudara. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 di sini, kita melihat Lukas berbicara tentang satu bentuk pengajaran khusus bagi murid-murid, di mana Yesus memperingatkan murid-muridnya agar waspada terhadap kemunafikan dan tindakan pengecut di dalam mengakui ajaran Kristen dan memberitakan firman Tuhan. Ya. Dan kemudian di dalam ayat 13 sampai 21, perikop yang kedua di sini berbicara tentang orang kaya yang bodoh, mengajarkan agar berhati-hati terhadap masalah ketamakan. Hal ini diucapkannya ketika ada permohonan ketamakan yang disampaikan kepadanya. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan membahas ayat per ayat dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir secara satu persatu, sehingga kita dapat mudah untuk memahaminya. Baik, sekalian kita akan lihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, di sini berbicara tentang satu bentuk pengajaran khusus kepada murid-murid Tuhan. Dikatakan, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Saudara sekalian, pada saat itu banyak orang yang memang berkerumun, ya, mendengarkan Yesus memberikan pengajaran. Dalam kesempatan itu para ahli Taurat, orang-orang Farisi selalu berusaha memberikan satu bentuk tuduhan dan tindakan-tindakan kejahatan kepada Yesus. Namun sebagian orang lain, cukup banyak mereka kelompok dari orang-orang yang juga menghargai serta menghormati pengajaran Tuhan. Nah, dalam perikop ini dikatakan bahwa beribu-ribu orang banyak yang berkerumun. Cukup banyak orang yang hadir mendengarkan ajaran Tuhan, sehingga dikatakan mereka berdesak-desakan di tempat itu karena berusaha untuk mendapatkan tempat yang paling depan, ya, supaya mereka ini bisa mendengarkan dengan lebih jelas, sehingga mereka menempatkan tempat duduk yang paling depan untuk mendengarkan pengajaran Tuhan dengan lebih jelas. Nah, perintah-perintah yang disampaikan Yesus kepada para pengikutnya juga didengar oleh orang yang banyak yang hadir pada waktu itu. Dalam permulaan pengajarannya, Yesus meminta mereka untuk bersifat waspada terhadap dosa kemunafikan. Nah, pengajaran ini disampaikan kepada para murid-muridnya yang memang Tuhan itu sangat mengasihi murid-muridnya karena diperhadapkan dengan adanya bahaya dosa kemunafikan. Ya. Sehingga jika mereka berdusta, memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kata-kata, bikin berita-berita penipuan, maka kemunafikan dalam diri mereka itu jauh lebih buruk daripada orang lain yang melakukan. Nah, pernyataan ini disampaikan Yesus kepada para murid-muridnya secara terbuka, ya. Harapan dapat didengar oleh orang banyak yang hadir, dan dalam hal ini Yesus ingin menekankan dan menunjukkan betapa pentingnya peringatan yang disampaikan Tuhan itu kepada para murid-muridnya. Selain itu juga supaya dunia tahu bahwa dia tidak segan-segan, Yesus tidak segan-segan untuk menangani masalah-masalah kemunafikan di dalam diri seseorang. Nah, gambaran yang disampaikan Tuhan di sini berbicara tentang ragi orang Farisi. Ya. Dosa itu menyebar seperti ragi, ya, mengkamiri adonan. Ya. Dalam kitab yang lain dikatakan demikian. Dan ragi itu adalah ragi orang Farisi. Ya. Janganlah menggunakan agama itu sebagai satu jubah atau topeng yang sifatnya rohani untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan yang memang dilakukan oleh mereka, saudara.
Jadi mereka hanya memakai topeng rohani, pakai cadar, supaya mereka tidak kelihatan kemunafikannya. Justru itulah saudara-saudara, dengan kemunafikan itu Yesus memberikan satu penegasan, pengajaran ini kepada para murid-muridnya, berhati-hati terhadap dosa kemunafikan. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Saudara, hal ini adalah suatu alasan yang baik yang diberikan untuk tidak melakukan dosa lagi, ya. Karena tidak sesuatu pun dikatakan yang tertutup yang tidak akan dibuka, ya. Semuanya akan terbuka, semuanya akan dapat terlihat secara transparan ketika Tuhan menyatakannya. Mengapa? Karena tidak ada gunanya, ya, menutup-nutupi segala sesuatu secara sembunyi, menutup-nutupi segala sesuatu kebusukan-kebusukan yang ada di dalam diri seseorang. Karena secara cepat ataupun lambat, maka kebenaran terang itu pasti akan dapat terungkap. Nah, apa yang dikatakan dalam gelap tidak pantas, tidak sesuai dengan apa yang kita akui di depan umum, dan semuanya akan diperdengarkan sedemikian rupa di dalam terang Tuhan. Bagaimana, saudara, cara itu bisa sedemikian rupa dan pasti akan terungkap, ya. Kejahatan yang disembunyikan di balik jubah kesalehan yang banyak dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu akan terungkap sedemikian rupa. Dalam ayat kedua dan ketiga juga menyatakan ada suatu bentuk peringatan kepada mereka. Yesus memberikan peringatan, mengingatkan kepada mereka, yaitu supaya tidak menyembunyikan lagi hal-hal yang sudah diajarkan. Yang sudah diperintahkan kepada mereka itu harus diberitakan di dalam terang Allah. Dia harus secara terbuka sedemikian rupa orang bisa melihat dan mengenal akan pribadi orang tersebut. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sudah dalam ayat yang keempat ini Yesus memanggil para murid-muridnya dengan satu bentuk sapaan, yaitu kalimat sahabat-sahabatku. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku. Ya, di sini Yesus menyebut para murid-muridnya dengan kedekatan seorang murid, begitu sangat dekat, yang disebut sebagai sahabat-sahabat, yang menyatakan bahwa kekuatan yang dimiliki para musuh-musuh kita itu sangat terbatas sekali. Oleh sebab itu Yesus menasihati para pengikutnya dengan harapan jangan takut, ya, kepada mereka, sekalipun mereka ini dapat membunuh tubuh kita, ya, fisik kita, jasmani kita, melakukan sesuatu yang buruk kepada kita, tetapi dikatakan mereka tidak bisa melakukan sesuatu membunuh jiwa kita, ya. Kenapa? Karena jiwa adalah milik daripada Tuhan, ya. Mereka hanya terbatas membunuh secara tubuh fisik jasmani kita. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kenapa? Karena jiwa adalah milik daripada Tuhan. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Saudara, dalam hal ini kita melihat bahwa sebetulnya Allah lah Tuhan itu yang sebetulnya layak kita takuti, ya, karena Tuhan sebagai pribadi Allah yang berkuasa, ya, supaya kita tidak takut kepada manusia, tapi kita harus takut tunduk kepada Allah Tuhan kita, ya. Kemudian di dalam ayat 6 dan ke-7, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya dilupakan Allah, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara sekalian, dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 di sini kita melihat bagaimana Lukas berbicara tentang kehidupan orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Allah
di mana orang-orang tersebut berada di dalam satu pemeliharaan Allah secara khusus. Tuhan sangat memelihara pribadi-pribadi orang-orang yang sungguh-sungguh mempercayakan dirinya, hidupnya kepada Allah. Dalam ayat ini dikatakan bagaimana Allah memperhatikan makhluk-makhluk ciptaannya. Bahkan dikatakan makhluk yang paling kecil sedikit pun, dikatakan burung pipit sekalipun, ya. Meskipun burung ini tidak begitu berharga, saudara, dan sekalipun dijual sangat murah harganya, ya, tapi dikatakan tidak seekor pun dilupakan Allah. Sekalipun burung ini sebagai ciptaan yang paling rendah, ya, tidak ada harganya sama sekali. Tapi bagi Allah, Tuhan itu sangat memperhatikan, ya. Tuhan memelihara segala ciptaannya, termasuk juga di dalam kematiannya pun diketahui oleh Allah. Ya, jadi hal-hal sekecil apapun ada di dalam kendali dan kuasa dan sepengetahuan daripada Allah, ya. Bahkan Tuhan Allah pun sangat peduli dengan kepentingan yang paling kecil. Tuhan sangat memperhatikan, Allah sangat mengerti, ya. Bahkan dikatakan rambut kepalamu pun itu terhitung jumlahnya, ya. Rambut kita ini, saudara, itu Tuhan tahu. Berapa jumlahnya Tuhan sangat mengetahuinya, ya. Nah, itulah satu bentuk gambaran, saudara, tentang hal-hal yang kita anggap remeh, hal-hal yang sifatnya sepele, hal-hal yang sangat kecil sekali, tapi Tuhan sangat memperhatikan akan apa yang ada di dalam ciptaannya. Ya, Tuhan sangat memperhatikan. Kemudian aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini menyatakan bahwa kita akan diakui atau justru disangkal oleh Kristus, yaitu pada saat hari penghakiman sesuai dengan pengakuan atau penyangkalanmu terhadap Tuhan. Ya, jadi bentuk pengakuan kita, penyangkalan kita di hadapan manusia itu merupakan hal yang nantinya menjadi penyebab apakah kita nantinya akan disangkal juga oleh Allah pada hari penghakiman atau justru kita akan diakui di depan Bapa kita sebagai anaknya. Ini merupakan hal yang bisa terjadi, saudara, di dalam kehidupan setiap kita. Nah, ketika kita mengakui Kristus di depan manusia, betapa besarnya kerugian atau penderitaan yang harus kita alami. Misalnya contoh-contoh daripada para martir Tuhan yang mereka mengakui di hadapan manusia dan resikonya harus mengalami penderitaan, menganiaya, dihukum mati. Jadi mereka tetap setia di dalam imannya kepada Allah. Saudara-saudara, itu merupakan satu bentuk harga yang sangat mahal yang mereka bayarkan, saudara. Dan ketika mereka dengan penuh kesetiaan mengakui Kristus di depan Bapa, maka Tuhan juga akan mengakui para orang-orang percaya tadi. Nanti pada hari penghakiman akan di depan malaikat-malaikat Allah, ya, mereka mendapatkan satu bentuk kehormatan oleh karena mereka adalah orang-orang yang setia di dalam imannya kepada Kristus. Tapi sebaliknya bagi orang yang menyangkal Kristus, meninggalkan jalan imannya, meninggalkan Tuhan, meninggalkan kebenarannya, maka pada akhirnya mereka pun juga akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah, disangkal di depan Bapa di surga. Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-10 dikatakan, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Saudara, ayat yang ke-10 ini menyatakan suatu bentuk tugas yang diberikan kepada para murid-murid Kristus, di mana tugas ini merupakan tugas yang paling penting, yang sangat menentukan bagi umat manusia, yaitu bagaimana mengabarkan Injil, mengabarkan kebenaran firman Allah. Mengingat bagi mereka yang menolak Injil adalah satu bentuk kebinasaan yang kekal yang mereka harus alami. Saudara-saudara, hal ini berlaku yaitu bagi mereka yang menghujat karunia dan pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya. Ya, jadi
menghujat Roh Kudus, tidak lagi percaya akan karya pekerjaan Roh Kudus, menutup diri terhadap pekerjaan dan karya Roh Allah, maka orang itu sedang menghujat Allah, ya. Di mana setiap orang yang mengatakan sesuatu dengan melawan anak manusia, yang berbicara tentang dia dengan nada menghina, dengan penuh kebencian, menghina Tuhan Yesus, itu masih ada pengampunan. Ya, Allah bisa memberikan pengampunan. Ada waktu dan kesempatan kita bisa diampuni segala kesalahan kita karena kita menghina Allah, yang menghujat Tuhan. Seperti doa Yesus yang berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini merupakan satu bentuk doa kepada Tuhan Yesus ketika Yesus disalibkan, maka orang-orang yang menyalibkan ini, Tuhan mendoakan mereka supaya mereka itu mendapatkan pengampunan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Akan tetapi sekalian, yang barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ya, orang-orang ini adalah orang yang menutup diri menghujat pekerjaan Roh Kudus, menentang Roh Kudus demikian rupa dengan begitu sangat kejinya, maka bagi mereka ini tidak akan ada lagi anugerah pengampunan dosa. Orang-orang menghujat Roh Kudus tidak akan dapat lagi pengampunan Allah, tidak lagi pengharapan. Karena apa? Mereka sudah menutup dirinya sedemikian rupa, hatinya tertutup oleh pekerjaan Roh Kudus. Padahal kita tahu bahwa Roh Kudus itu berperanan penting dalam kehidupan orang percaya. Karya Roh Kudus, peranan Roh Kudus itu begitu nyata. Nah, kalau pribadi Roh Kudus itu kita sangkali tidak mau kita terbuka dengan pekerjaan karya Roh Allah, saudara, bagaimana Roh Kudus akan mengingatkan kita? Karena kita mengingat akan karya dan peran Roh Kudus itu sangat besar. Roh Kudus mengingatkan kita, menyadarkan kita, kemudian juga menginsafkan kita, membawa kita kepada kelahiran baru, memberikan proses bentuk pembaharuan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita menutup diri terhadap karya Roh Kudus, maka orang tersebut tidak akan bisa diampuni dosa-dosanya. Apa dikatakan orang itu sedang menghujat Roh Kudus. Nah, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah, kepada penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Bapak Ibu sekalian, apapun ya pencobaan yang kita alami, kita hadapi dalam kehidupan kita, maka mereka harus diperlengkapi dengan memadai agar dapat menjalaninya dan melalui semua itu dengan cara-cara yang terhormat. Para martir yang setia kepada Kristus bukan hanya harus mengalami penderitaan, ya, mengalami tekanan, mengalami siksaan yang begitu rupa, tetapi kita melihat bagaimana ada satu pengakuan iman yang baik, ya. Di tengah-tengah situasi semacam itu mereka tetap menyatakan imannya kepada Allah. Mereka menyampaikan pengakuan-pengakuan iman dengan begitu sangat baik sebagai satu bentuk kepentingan kepada kemuliaan Kristus, ya. Mereka sungguh-sungguh berkorban, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun dia harus menderita sedemikian rupa di dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi dalam kebenaran firman Allah ini menyatakan bahwa kita hanya diminta untuk menetapkan tujuan dalam kehidupan kita, yaitu untuk melayani Tuhan, ya, di mana Roh Kudus itu akan mengajar kita, menolong kita tentang apa yang harus kita katakan, ya. Bagaimana mengatakannya itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, itu merupakan bagian perikop yang pertama. Kemudian kita lihat dalam perikop yang kedua, di sini kita bisa membaca dalam ayat 13 sampai 21. Perikop kita memberikan judul yaitu orang kaya yang bodoh. Ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Di sini kita melihat tentang suatu permohonan, ya, dari seorang pendengarnya yang mendengar ajaran Tuhan waktu itu, yang mengajukan kepada Kristus pada suatu waktu yang memang dapat dikatakan waktu yang tidak tepat. Permohonan itu adalah agar Yesus menjadi pengantara, ya, antara dia dan saudaranya, yaitu di dalam masalah harta keluarga, saudara, ya, di dalam ayat yang ke-13 tadi tentang harta warisan. Di sini kita bisa melihat bahwa menurut sebagian orang, saudara, orang itu telah
berbuat suatu kesalahan kepadanya, dan karena itu orang ini memohon kepada Kristus agar bisa memberikan semacam keadilan kepadanya. Saudara, yang berlaku seperti itu adalah sebetulnya dapat dikatakan sebagai anak yang bersikap tidak baik, ya, yang bukan hanya mengambil warisan yang menjadi bagiannya, melainkan juga mengambil yang menjadi bagian dari saudaranya. Ya, jadi memang orang ini ada itikat berbuat kejahatan. Ia menahan bagian saudaranya dengan paksa. Orang ini tidak memiliki rasa keadilan, rasa kasih sayang kepada sesamanya yang seharusnya bisa ditolong, seharusnya bisa dilindungi sedemikian rupa. Nah, orang yang menjadi korban itu kemudian datang kepada Allah, kepada Tuhan, mengadu dengan harapan Allah dapat melaksanakan penghakiman dan keadilan bagi yang tertindas. Sebagian orang lain itu punya pendapat bahwa ia berniat untuk berbuat kejahatan kepada saudaranya dan ingin agar Kristus itu bisa memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang ini. Menurut hukum Taurat, saudaranya harus mendapat warisan 2 kali lebih banyak karena ayah sendiri tidak dapat berbuat apa-apa, ya, selain harus mengikuti aturan daripada hukum Taurat itu sendiri. Maka ia pun ingin agar Yesus itu bisa mengubah hukum itu dan menyuruh saudaranya untuk membagi warisan itu secara sama rata dengan dia. Nah, oleh karena itu dalam peristiwa itu Yesus mengajarkan kepada kita harus bersikap waspada terhadap bahaya ketamakan, yaitu suatu bentuk keinginan untuk memiliki dengan secara berlebih-lebihan, ya. Padahal orang tersebut sebetulnya sudah mendapatkan hak seperti apa yang di dalam aturan hukum itu, sudah mendapatkan apa yang menjadi miliknya. Tetapi orang ini justru ingin memiliki sesuatu yang lebih daripada apa yang seharusnya ada di dalam aturan hukum itu, lebih daripada apa yang sudah Allah sediakan, ya, bagi kita di dalam pemeliharaan Allah. Kemudian ayat 14, tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu? Dalam ayat ini menyatakan suatu penolakan Kristus untuk ikut campur di dalam masalah ini. Yesus memberikan penolakan, tidak ikut campur di dalam masalah tersebut. Dalam masalah-masalah seperti ini, Yesus tidak menggunakan kuasanya untuk mengubah hukum, ya. Sekalipun Yesus bisa mengubah hukum, tapi Kristus tidak mau menggunakan hak kuasanya untuk bisa mengubah hukum yang berlaku, yang sudah tetap mengenai warisan, atau dengan kuasanya memutuskan mana yang benar dalam permasalahan warisan itu. Sebetulnya Yesus bisa menjalankan tugasnya sebagai hakim dan ahli hukum, namun dia tidak mau melakukannya. Ya, Tuhan Yesus tidak mau melakukan, sebab itu memang bukan bagian dari perutusan Tuhan, dari visi dan misi Allah mengirimkan Anak Tunggal ke dalam dunia, bukan untuk melakukan hal-hal semacam itu. Berbeda dengan tugas perutusan Yesus datang ke dalam dunia. Perkataan siapakah yang telah mengangkat aku sebagai hakim merujuk kepada satu bentuk kemarahan, kisah daripada seorang Musa yang dilontarkan saudara-saudara Musa kepadanya waktu di Mesir, ya, yang juga dipakai oleh Stefanus untuk mencela orang-orang Yahudi pada masa itu. Dalam Kisah Rasul pasal 7, 27 sampai 35. Dalam hal ini Kristus berusaha meluruskan kesalahan orang itu dan tidak menghiraukan akan apa yang menjadi permohonannya yang telah disampaikan kepada Tuhan Yesus. Dalam hal ini juga Yesus bukanlah seorang yang suka mengambil alih tugas jabatan dari orang. Ya, Tuhan itu bukan pribadi yang merampas jabatan orang, menggunakan kuasanya, mengambil alih sedemikian rupa, bukan merupakan tipe Tuhan semacam itu. Dia tidak mengambil kehormatan, kekuasaan untuk dirinya sendiri, ya, selain itu apa yang sudah diberikan kepadanya dari surga. Dengan demikian apa yang menjadi hakikat dari kerajaan Allah itu sendiri, saudara-saudara, kerajaan Allah tidak mencampuri urusan kekuasaan sipil, ya, urusan dari orang-orang banyak, kebanyakan orang, dan tidak mengambil kekuasaan itu dari tangan raja-raja. Kerajaan Allah bukan berbicara merampas kekuasaan sipil, ya.
Kerajaan Allah tidak menengahi masalah-masalah sipil, namun mewajibkan orang untuk berbuat kebenaran, berbuat keadilan menurut hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu yang harus ditegakkan dan dikerjakan sedemikian rupa. Kerajaan Allah tidak mengharapkan keuntungan-keuntungan secara duniawi dari agama kita di dalam dunia ini. Itu bukan merupakan bagian dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak mendorong untuk bersaing dengan saudara-saudara kita. Dan kerajaan Allah tidak mengizinkan para hamba-hambanya melibatkan diri dalam masalah-masalah kehidupan ini dan kemudian melupakan akan segala kebenaran firman Allah. Itu bukan merupakan bagian dari kerajaan Allah. Kemudian ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara, dalam ayat ini Yesus ingin mengingatkan tentang sikap kewaspadaan kepada para pendengarnya. Ya, meskipun dalam hal ini Yesus tidak datang untuk menjadi pembagi harta warisan orang itu. Namun Yesus ingin mengarahkan hati nurani orang itu, diarahkan sedemikian rupa supaya disadarkan kembali mengingat akan seluruh aturan-aturan kebenaran firman Tuhan. Dan juga Yesus menyuruh mereka semua agar tidak mengikuti sikap yang keliru ya dari tindakan orang ini, sehingga dapat menjadi akar dari berbagai macam kejahatan. Ya, dikatakan cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Maka apa yang harus diwaspadai di sini? Dalam ayat ini berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Yesus memberikan pengajaran demikian. Mengapa? Karena ketamakan adalah dosa yang harus terus diwaspadai sedemikian rupa. Dan oleh sebab itu kita harus sering memperingatkannya kepada sesama kita. Alasan mengapa kita harus bersikap waspada terhadap ketamakan. Karena hidup manusia itu sebetulnya tidak tergantung kepada apa yang dimilikinya, termasuk kekayaan yang dia punya. Artinya apa sekalian? Artinya adalah kebahagiaan, kesenangan yang kita miliki tidak tergantung kepada kepemilikan, kepada kekayaan yang kita punya, yang kita miliki. Dalam hal ini tidak dapat diragukan kembali, kehidupan jiwa tidak tergantung pada kekayaan itu sendiri, karena jiwa itu adalah manusia itu sendiri. Jadi berbeda Bapak Ibu sekalian, kesenangan-kesenangan secara jasmani, secara fisik, itu sangat berbeda sekali dengan kebahagiaan secara jiwani, secara roh ya. Harta benda duniawi tidak sesuai dengan sifat jiwa manusia. Nah, banyak orang memiliki harta benda, harta kepemilikan yang sangat berlimpah-limpah, namun mereka tidak pernah merasakan satu bentuk kepuasan, kebahagiaan di dalam dirinya. Ini memang merupakan sesuatu yang sangat berbeda Bapak Ibu sekalian ya. Kesenangan-kesenangan jasmani itu sangat berbeda, jauh berbeda sekali dengan kebahagiaan sifatnya itu adalah jiwani, rohani kita, batin kita. Itu bisa mengalami pemuasan, kebahagiaan. Justru bukan disebabkan karena banyaknya harta yang melimpah dalam kehidupan kita. Jadi apa gunanya ya kelimpahan harta itu bagi mereka kalau mereka tidak mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, tidak mau hidup di dalam ketaatan kepada firman Allah. Kemudian ayat 16 dikatakan, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Saudara, penggambaran tentang masalah itu diceritakan dengan sebuah perumpamaan, itu menunjukkan adanya kebodohan dari orang-orang duniawi ya, ketika mereka hidup serta kesengsaraan ketika nanti mereka akan alami ketika mereka mati. Hal ini menunjuk dan mendorong kita supaya waspada terhadap bahaya ketamakan, saudara ya. Jadi perlu kita berhati-hati terhadap kekayaan, kelimpahan duniawi itu bisa membawa jerat kepada kita untuk jatuh di dalam dosa-dosa ketamakan. Karena kita sudah lupa kepada pribadi yang memberikan segala berkat dan anugerah itu kepada kita. Ya. Kekayaan dan kelimpahan duniawi itu digambarkan di dalam ayat yang berkata tanahnya itu berlimpah-limpah ya. Ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Menunjuk kepada orang itu adalah sebagai seorang
memiliki harta banyak karena memang dia seorang penguasa, ya, di mana kekayaannya bergantung dari hasil tanahnya yang sangat luas sekali, sehingga dapat dikatakan ketika panenan tiba, maka orang yang menikmati begitu banyak limpah ruahnya harta benda yang dimilikinya. Orang yang sudah memiliki banyak biasanya ingin memiliki yang lebih lagi daripada apa yang ada pada saat itu. Jadi ini merupakan satu bentuk ciri dosa ketamakan. Tidak pernah puas dengan apa yang ada, tapi orang ini terus mencari dan memiliki hal yang lebih lagi, sehingga semuanya bisa diraup sedemikian rupa hanya untuk kepentingan egosentris dia sendiri. Ini bisa menjadi jerat bagi mereka yang memiliki keinginan-keinginan semacam ini. Ayat 17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah segala apa yang dimilikinya, dari segala kelimpahannya, apa yang menjadi pemikiran dalam hatinya? Apa yang menjadi pemikiran di dalam benak hatinya? Apa yang ia pedulikan dan ia khawatirkan dalam hatinya? Ya, ketika ia melihat hasil panen yang sangat melimpah ruah, sedemikian rupa, banyak jumlahnya, ia bukannya berterima kasih. Ya. Orang ini bukannya bersyukur kepada Allah, namun justru dia menyusahkan keadaan dirinya. Ya. Jadi sebetulnya dia bisa bersyukur kelimpahan itu, tapi justru dia menyusahkan dirinya. Dengan apa? Dikatakan, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan hasil tanahku. Ya. Jadi repotkan dengan hasil panen yang begitu melimpah, bingung mau dibawa kemana tempat panenan ini dan barang-barangnya itu. Jadi menunjuk tentang suatu rasa khawatir. Ya. Dia sangat khawatir sekali untuk bisa menjaga apa yang telah mereka miliki. Ya. Apa yang telah dipunyainya itu dia merasa khawatir ya untuk ditempatkan di mana ya, bahkan untuk menambah sesuatu yang lebih lagi. Kalau bisa semuanya itu menjadi bagian dari miliknya, saudara. Jadi orang ini bingung bagaimana menyimpan dan kemudian juga bagaimana mengelolanya, bagaimana membelanjakannya, kemudian juga bagaimana dia bisa dengan bijaksananya menyimpan harta itu, saudara. Jadi ada satu bentuk kebingungan di dalam pribadi orang tersebut. Ayat 18, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikannya lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Saudara, dalam ayat yang ke-18 ini kita bisa melihat tentang rencana dan tujuan dari segala kekhawatiran yang ada di dalam hatinya. Ketika orang ini khawatir, maka ada satu bentuk rencana, dia berpikir bagaimana dia bisa menghilangkan rasa khawatir, cemas dalam dirinya. Orang ini berpikir dengan jalan yang dia perbuat, yang dia lakukan, itu dianggapnya sebagai jalan yang berhikmat, ya, jalan yang bijaksana, jalan yang penuh dengan hikmat atas dirinya, saudara. Yaitu dengan cara merombak segala lumbung-lumbungnya dan menjadikan lumbung itu menjadi luas, menjadi besar. Kemudian dia bisa menyimpan seluruh harta bendanya di tempat itu, gandum dan barang-barang itu bisa tersimpan sedemikian rupa, dan kemudian dia berkata kepada jiwanya, hai jiwaku tenanglah sekarang. Padahal apa yang menjadi kepunyaannya itu hanyalah merupakan harta Tuhan. Tuhan menitipkan segala sesuatunya kepada kita. Ya, jadi harta benda ini sebetulnya adalah merupakan milik Allah yang dititipkan kepada kita, dan kita sebagai pengelolanya yang seharusnya kita bisa mempergunakan itu dengan sebijaksana mungkin, saudara. Jadi kita adalah sebagai alat Tuhan untuk bisa menjadi pengelola berkat-berkat daripada Tuhan. Kita hanyalah sebagai pengelola dari segala barang milik Tuhan kita, milik Tuhan kita, ya. Jadi amatlah bodoh bagi orang ini, saudara, kalau dia berpikir bahwa dia sudah menaruh uangnya dan menggunakan sebaik-baiknya, dengan hikmatnya sendiri dia sudah membongkar tempat lumbung-lumbungnya, dan sangatlah bodoh baginya, saudara, kalau dia bisa menghilangkan kekhawatirannya, ya. Jadi dengan merombak lumbung itu, memenuhkan semuanya, maka dia akan merasa dirinya menjadi orang yang paling berhikmat, yang bijaksana. Kemudian dia juga bisa terlepas dari segala kekhawatirannya, saudara. Padahal dengan membangun lumbung yang semakin besar itu,
maka dapat dikatakan kekhawatirannya pun juga semakin besar. Ya. Rencananya adalah rencana yang kurang bijak. Ya. Walaupun dia sudah memiliki pikiran yang dikatakan pikiran yang berhikmat bagi dia, tetapi itu bukan merupakan sesuatu yang berhikmat yang harus dia lakukan, saudara. Kemudian 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu. Banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara-saudara, ada harapan dan keinginan yang menyenangkan hatinya. Ya, ketika segala sesuatunya sudah terlaksana nanti, maka dia akan berkata kepada jiwanya, ya sekarang beristirahatlah, nikmatilah hidupmu, makan, minum, bersenang-senanglah. Itu merupakan satu bentuk harapan daripada orang itu, saudara. Ya, dia memiliki harapan semacam itu. Di sini nampaknya ada semacam Alkitab mengatakan kebodohan. Ya, jadi orang ini bersikap melakukan kebodohan di dalam dirinya, yaitu hanya untuk mengejar kekayaan yang sifatnya adalah kekayaan jasmani secara duniawi, dan dia menikmatinya di dalam kebodohannya itu. Nah, kebodohan orang ini nampak dalam hal apa? Ya, kita bisa melihat kebodohan orang ini yaitu ketika dia menunda-nunda kesenangannya sampai dia bisa membangun lumbung-lumbung yang besar. Sebetulnya dia bisa menikmati kebahagiaan, tapi ternyata dia tidak pernah puas dengan apa yang ada. Ya, dia terus berusaha untuk merombak lumbung-lumbungnya, memenuhi segala lumbung itu dengan harta kekayaannya, dan dia bisa berpikir dia bisa menikmatinya nantinya pada hari tuanya, dia nikmati sedemikian rupa, beristirahat, dan sebetulnya dia tidak perlu bersikap demikian. Ya. Kemudian kebodohan yang dia lakukan karena dia merasa yakin harta miliknya itu bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, merombak lumbung-lumbungnya dan kemudian memenuhkan lumbung itu dengan hasil panenan. Barang-barang yang dia miliki dipenuhkan di dalam lumbung itu. Sedangkan kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian bahwa lumbung yang besar, ya, lumbung yang dirombak sedemikian rupa itu pun juga bisa, kalau Tuhan kehendaki, bisa terbakar habis, ya. Dalam waktu sekejap harta kepemilikan kita akan habis. Ngengat dan karat pun bisa merusakkan. Bahkan dikatakan pencuri bisa membongkar dan mencurinya. Nah, itulah bentuk-bentuk kebodohan daripada orang ini yang hanya memikirkan untuk kepentingan pribadinya saja. Kebodohan di sini menyatakan bagaimana orang itu hanya mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kemampuannya dengan menimbun segala harta kekayaannya yang dia punya, ya. Dengan harapan dia bisa menikmati ketenangan di dalam hidupnya. Ya, setelah dia punya segala-galanya, menimbun, merasa tenang, pada dalam kenyataannya, saudara, segala kelimpahan yang kita miliki itu dapat membuat seorang tidak mengalami ketenangan, ya. Dengan kekayaannya ada banyak orang justru tidak tenang dalam dirinya. Karena apa? Karena hatinya terpusat, terpaut kepada harta benda duniawi itu, bukan lagi terpaut kepada Allah, Tuhan yang memberikan segala kelimpahan di dalam dirinya, ya. Seorang yang tidak lagi terpaut hidupnya kepada Allah, terpaut kepada Tuhan, maka hatinya akan menjadi kosong. Dikatakan orang ini adalah orang yang bersikap bodoh di dalam hidupnya. Bodoh baginya karena orang ini berpikir bahwa segala kelimpahan yang dia punya hanya digunakan untuk keperluan-keperluan jasmani semata-mata, untuk makan, minum, bersenang-senang, berfoya-foya, untuk memuaskan hasrat, keinginan, hawa nafsunya saja, saudara. Dan dapat dikatakan orang ini adalah orang yang bodoh, ya. Mengatakan semuanya itu hanya bagi kebutuhan-kebutuhan jasmaninya, ya, berbeda dengan hal-hal yang sifatnya jiwani, ya, sesuatu yang kebutuhan yang sangat mendasar dalam hati kita, rohani kita, itu lebih penting dari segala sesuatunya. Ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Bapak Ibu sekalian, ini merupakan bentuk hukuman Allah atas semuanya itu, dan Allah akan menghakimi berdasarkan kebenarannya. Ya, dikatakan, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil. Ini menunjuk kepada satu bentuk kematian yang secara tidak diduga. Ya. Adapun hukuman yang diberikan pada orang itu adalah hukuman mati. Jadi tidak bisa kita menduga kapan
orang itu akan mati, ya, karena memang sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh pemikiran manusia. Pada malam itu juga dikatakan jiwamu akan diambil daripadamu. Ya, kematiannya di sini dinyatakan dengan satu bentuk pengambilan jiwa yang dapat dikatakan secara paksa dalam dirinya, yang sebenarnya menunjukkan bahwa orang itu tidak ingin terpisah dari jiwanya. Karena apa? Mengatakan sekarang tenanglah jiwaku, ya. Sekarang sudah lumbung-lumbungnya sudah penuh, sekarang makan minum, tenanglah jiwaku, bersenang-senanglah. Saudara, tapi ketika Tuhan menghendakinya, jiwanya akan diambil, maka dalam waktu itu juga jiwanya akan diambil, ya, di mana Tuhan akan menuntut satu bentuk pertanggungjawaban atas jiwanya. Ya, jadi orang yang tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar, tidak bisa menyimpan atau menyelamatkan jiwanya, karena memang Allah menghendaki hari itu juga dia akan mati. Kematian dialaminya merupakan sebuah pemaksaan yang sangat mengejutkan. Tidak pernah dia duga-duga sama sekali. Dia berpikir bahwa semuanya akan nyaman, semua akan aman, dia menikmati dengan bentuk-bentuk kenyamanan, tapi justru hari itu juga dia tidak bisa membebaskan diri, tidak luput dari kematian yang membinasakan. Kematian bagi orang itu berarti dia meninggalkan segalanya yang selama ini telah mereka dapatkan dengan bersusah payah. Orang ini sudah bekerja, bersusah payah, banting tulang, mengumpulkan harta kekayaannya, tapi pada waktu mati semua harta bendanya akan menjadi sia-sia. Alkitab mengatakan, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapa itu nanti? Orang yang mati tadi tidak akan bisa menikmati, Bapak Ibu Saudara, ya, segala sesuatu yang akan menjadi sia-sia dengan apa yang sudah dia upayakan sedemikian rupa di dalam dunia ini. Nah, kematian bagi orang tersebut menunjukkan dia adalah orang yang bodoh, adalah orang yang kurang berhikmat, dan pada kesudahannya Alkitab mengatakan dia adalah orang yang bebal terhadap firman Allah, orang yang tidak lagi mentaati seluruh kebenaran firman Tuhan. Orang ini adalah orang yang bodoh dan bebal, kata Alkitab. Sebagai penutup pada siang ini, 21 dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, 21 menunjuk tentang pelajaran yang diambil dari perumpamaan ini, itu bagaimana dalam pemandangan mata Allah dikatakan sebagai orang yang bodoh. Ya, orang ini adalah orang yang bersikap di dalam kebodohan. Jika ia hanya mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tapi ia tidak menjadi kaya di hadapan Allah. Itu menyatakan satu gambaran tentang orang-orang yang hidup di dalam keduniawian, ya. Ia hanya mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, bagi tubuhnya sendiri, untuk kenikmatan, kesenangan pribadinya, dan juga orang ini melawan kehendak Allah. Ya. Dalam hal ini ia menganggap hanya tubuh jasmaninya saja yang perlu dicukupi, ya. Tubuh jasmani saja yang perlu dipuaskan. Ya. Dia mengumpulkan harta kekayaan hanya untuk tubuh jasmaninya, sebagai pekerjaannya dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk kepuasan-kepuasan secara kedagingan, secara hawa nafsu duniawi. Yang menjadi kesalahannya adalah bahwa ia menganggap hal-hal yang dikumpulkan untuk dunia, untuk tubuh, dan kehidupan sekarang adalah segala hartanya itu. Dan kesalahan yang paling besar adalah bahwa ia tidak berusaha untuk menjadi kaya. Ini kesalahan yang sangat fatal sekali, Bapak Ibu sekalian. Dia sudah berusaha menjadi orang yang kaya secara jasmani, harta benda, tapi dia tidak berusaha menjadi kaya di hadapan Allah. Nah, apa itu menjadi kaya di hadapan Allah? Kaya di hadapan Allah adalah orang itu menjadi kaya di dalam perkara-perkara rohani, ya, perkara-perkara Allah, menjadi kaya dalam iman, menjadi kaya di dalam kebajikan, menjadi kaya dalam buah-buah kebenaran, menjadi kaya di dalam Tuhan, ya, kaya di dalam iman, ya, kaya di dalam Allah, itu begitu. Jadi orang ini memang kaya secara jasmani, tetapi dia lupa untuk mencari kekayaan di dalam Allah, kaya kepada Allah, kaya di hadapan Tuhan, itu dilupakan sama sekali. Hanya mementingkan kepribadiannya saja. Nah, sebagai bagian terakhir, ayat ini menyatakan tentang suatu kebodohan dan kesengsaraan dari nasib orang-orang duniawi. Nasibnya akan fatal, ya, di mana Yesus berkata, demikianlah jadinya ia, ya. Di sini diberitahu bagaimana akhir orang itu, saudara. Kita mengatakan akhir kehidupan orang-orang tersebut adalah dia akan mengalami kematian yang kekal, ya. Sesuatu sangat mengerikan sekali. Saya katakan itulah akibat dari kebodohan-kebodohan yang dilakukan selama ini, karena tidak lagi
memikirkan hal-hal yang bernilai kekal, hal-hal rohani, hal yang baik yang berkenan kepada Allah, tidak lagi diperhatikan kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan saya pada siang hari ini, melalui kebenaran firman Allah ini saya dapat menyimpulkan dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang bahaya kemunafikan, saudara. Ya, Yesus mengajarkan tentang bahaya-bahaya yang bisa terjadi di tengah-tengah kita tentang kemunafikan. Alkitab mengatakan kemunafikan digambarkan seperti ragi yang bekerja, yang mengamiri adonan, yang bisa mempengaruhi keadaan sekitar, yang bisa merusak keadaan sekitar, bisa merusak karakter seseorang. Oleh karena kemunafikan dalam kehidupan kita juga bisa merusak orang lain. Ya, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pada saat sifat demikian itu akan terbongkar, kita akan dibongkar oleh Allah, ya, karena tidak ada sesuatu pun yang bisa tersembunyi, yang kita tutupi di dalam hati manusia. Manusia akan dibongkar oleh Allah hatinya, bahkan yang paling dalam sekalipun itu akan terlihat oleh Allah. Nah, sebagai hukuman berat mereka akan menerima. Allah akan mengingatkan bagaimana sikap kemunafikan sama halnya dengan menghujat Roh Kudus tadi, ya, yaitu dengan menolak pekerjaan Roh Kudus, menolak pengajaran firman Allah, menolak peran dan karya Roh Kudus. Orang itu menjadi orang yang bebal. Nah, tetapi Tuhan berjanji kepada orang-orang yang setia kepadanya, kepada para pengikutnya yang sungguh-sungguh mengalami pengucilan, kemudian juga mengalami hukuman sedemikian rupa, orang itu akan dilindungi dan disertai oleh Allah, sekalipun dia mengalami berbagai macam hal-hal yang tidak menyukakan di dalam dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai kesimpulan yang terakhir yang kedua, Yesus telah mengajar kepada kita tentang bahaya kemunafikan. Pada bagian yang terakhir, yang kedua di sini Yesus mengajarkan tentang bahaya ketamakan, bahaya keserakahan, kerakusan akan harta benda, di mana dengan seluruh harta yang ada, seluruh apa yang kita punyai sebetulnya adalah milik Allah. Itu yang perlu kita sadari. Segala apa yang kita punya, kita miliki, itu semuanya adalah milik Tuhan. Bahkan sekalian jiwa kita, nyawa kita, itu juga adalah milik Tuhan. Nah, sebagai orang yang percaya, mari kita memberikan kehidupan kita kepada Allah. Ya, harta benda tidak akan bisa menjamin keselamatan hidup kita. Karena apa? Karena Allah lah sebagai pemilik dari segala jiwa kita. Nyawa kita milik Allah. Tidak bisa dijaminkan dengan kekayaan harta yang kita miliki. Hal yang paling penting adalah biarlah kita senantiasa menjadi pengikut Kristus yang bisa memanfaatkan segala harta benda kita, segala berkat yang kita miliki, dan bukan memperalat Tuhan sebagai alat pemuasan hawa nafsu kita. Jadi tidak boleh kita sebagai umat Tuhan kita memperalat Tuhan, tapi biarlah kita menjadikan harta kita untuk kita gunakan sebaik mungkin untuk kemuliaan Allah. Nah, dengan berhikmat kita menjadi orang-orang yang tidak akan pernah tamak. Harta duniawi hanyalah sebagai alat di mana kita bisa pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk Allah Tuhan, di mana Tuhan semakin diagungkan dan dimuliakan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah segala berkat anugerah yang Tuhan cukupkan kepada kita semuanya. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Malam nanti sebentar kita akan belajar kembali bersama-sama dengan Bapak Penatua Insinyur Indra Haryanto di dalam pengulasan firman Allah dengan lebih lanjut lagi. Kiranya melalui pendalaman Alkitab ini, Tuhan akan terus memperlengkapi kita dan menolong kita, serta memberkati kita semuanya dengan berkat-berkat daripada Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami pelajari bersama-sama. Kami sadar ada banyak hal yang belum kami ketahui secara lebih lengkap. Bapa surgawi, tolonglah kami supaya Tuhan yang akan menolong kami dengan hikmat akal budi-Mu, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran-Mu. Ampunilah kami Bapa di dalam segala ketamakan, keserakahan, kerakusan kami. Ajarlah kami juga di dalam kemunafikan kami, untuk kami tidak lagi hidup di dalam kedagingan, dalam tipu muslihat yang sering kami lakukan kepada orang-orang lain. Ajar kami secara tulus dan murni di hadapan Allah, mempersembahkan diri kami, mengajar orang lain untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berhenti sampai di sini.
Dan sebentar malam kami akan kembali bersama-sama dan ulasan-ulasan yang akan disampaikan Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto. Tuhan juga memimpin menyertai hamba-Mu dalam pengajaran firman Allah malam nanti, sehingga menjadi berkat bagi kami semua yang belajar melalui firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan segala syukur dan doa kami pada sore hari ini. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati kita.